sih? Udah pernah denger belum lagunya? Aduh enak banget, itu baru instrumennya aja Iya. ya. Itu tuh kayak bener banget seperti 3 juri tadi yang ada di YouTube ya kan. Bahwa instrumen itu antara perpaduan Turki dengan Indonesia. Jadi dari awal aja kayak Turki masuk, Indonesia juga masuk. Dan Karena dua-duanya Indonesia nyanyi juga kan bahasa kaya akan ya. musik seperti itu. Betul. Sampai Kerencemnya nyanyi di bahasa Indonesia juga didengarnya juga enak gitu ya. Dan sebaliknya, sukses deh buat Ayu Ting Ting dan Kerencem. Semoga target buat mencapai 30 views-nya, 30M views-nya tercapai. Nah mungkin ini bisa lain kali fit sama Diwan yang belikan cupang kemarin ya. Apa Kan itu tuh? videonya cepet banget tuh naiknya, ada salah satu YouTuber Iya, itu muda. salah satu strategi yang baik ya untuk. Tapi sekarang penontonnya di YouTube aja udah 11 juta. Iya. Itu 11 kayaknya juta. baru warga Indonesia karena tadi Turki bilang, oh kita belum nonton, ini kita baru mau lihat gitu. Tadi sih saya lagi nunggu, kira-kira yang ngomongnya siapa ya? Oke, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Selamat pagi pemirsa, Selamat berjumpa lagi pagi. bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Veronica, kami akan memberikan berita-berita terbaru pada 1 jam ke depan. Nah, dan kita punya berita yang seru banget nih. Apa ya sih kan, yang seru? belum berakhir-berakhir juga nih, udah sekian ribu episode ya kan, antara Chris Hatta dengan dramanya di pengadilan. Oke, kemarin kan kita baru tahu ya ditangkap itu kan tanggal 9 April. Kemudian juga sidang pertama itu 24 Juni 2019. Nah, sekarang ada apa lagi? Sekarang ini dia berarti udah 2 bulanan lebih di Bui ya, sambil menunggu kasus dari apa ya, berkas-berkas itu ya, Yang pemalsuan itu kan, berkas. iya. Betul, di Pengadilan Tinggi Bekasi. Nah, di sini yang menjadi sorot itu adalah ibundanya yang sering kali menjenguk sang anak, kemudian harus banget memeluknya. Nah, sehingga Chris Hatta ini dijuluki dengan anak mami. Sebentar, yang namanya orang tua tahu anaknya sedang susah, pasti dijengukin. Iya. Yang namanya orang tua kalau kangen pasti meluk anaknya dong. Iya. Kenapa kok netizen malah ngomongnya anak mami Bener sih, padahal anak mami papi ya kan, kalau nggak Iya anak siapa lagi ya? gitu. Nanti kalau misalnya mami yang lain yang jenguk, nanti diomongin lagi, loh kok maminya beda gitu kan. Nah, Apalagi iya. kalau misalnya mami ini kita yang jenguk ya kan, rame deh ya. Kita lihat dulu beritanya seperti apa ini untuk Anda. Kalau boleh mengulang waktu, mungkin Krista akan lagi mau main hati dengan orang yang salah. Niat hati hanya ingin menikah dan merajut cerita bahagia. Justru ceritanya kini berbalik, ia yang dituding bersalah dan harus masuk penjara. Rasanya hampir 2 bulan ini hidup Chris Hatta diuji. Ia juga makin rajin warawiri dari Lembaga Pemasyarakatan Bola Kapal ke Pengadilan Negeri Bekasi. Apalagi kalau bukan untuk mendapatkan keadilan atas tudingan pemalsuan dokumen pernikahan yang masih jadi tanda tanya hingga hari ini. Selama itu pula, sosok Tuti Suratina alias Ana yang tak lain adalah ibunda dari Chris Hatta setia mendampingi. Nyaris setiap harinya, Ana harus mengelus dada hingga menyeka air mata melihat perjuangan Chris mendapatkan keadilan atas kasusnya. Sulit rasanya membayangkan bagaimana seorang ibu seperti Ana setiap harinya harus melihat putra kesayangan itu berpeluh keringat, mendekam di dinginnya jeruji besi, meratapi nasibnya yang sedang banyak tekanan sana-sini. Kata Ana kepada tim insert yang menemuinya sebelum persidangan, tak ada yang lebih berarti lagi selain kehadirannya di sisi Chris saat ini. Karena dukungan serta doa dirinya lah yang membuat Chris kuat menjalani persidangan sampai hari ini. Ya pas dari tanggal 9 dia kena tangkap itu langsung ke bola kapal, Tantu nggak terlewatkan. Tiap hari ke LP, persidangan juga harus saya temenin karena memang saat ini kan nggak ada selain Tantu sama temennya, sama timnya, itu aja yang untuk membela dia ya, yang di luar gitu loh. Ya harus Tantu temenin itu, nggak bisa lewat. Rasanya baru kali ini Ana ingin lebih sering memeluk dan bertemu Chris, si putra kesayangan yang sedang dipermainkan oleh kehidupan pernikahan. Sayangnya, selama di penjara, Ana tak punya waktu lama untuk berbincang dengan putranya. Setiap hari ia dan keluarga hanya diberi waktu sekitar 20 menit untuk bertemu dan bertatap muka. Biasanya kalau kita ada rombongan keluarga, kadang kita ada nyewa ruangan, itu bisa 1 hari. Waktunya cuma 20 menit. Jadi kalau cuma waktunya 20 menit itu kita datang berempat, berlima sama adiknya. Mama masuk dulu ya, Ser. Udah, mamanya masuk, ntar adiknya masuk. Biar waktu ketemu sama kakaknya itu ada panjang waktu. Lucunya, bukan Happy dikunjungi ibu kandung sendiri. Dengan bercanda, Chris Hatta pernah bercerita kepada Ana bahwa ia merasa malu karena kini ia dapat julukan baru sebagai anak mami. Ma, jangan tiap hari besuk, katanya kenapa?
Saya suka dicengin sama kawan, kamu nih anak mama ya, tiap hari mamanya besuk, dibilang. Dalam setiap kunjungannya, Ana tak pernah absen membawakan Chris makanan kesukaan. Bahkan belakangan, Ana tak hanya membawa 1 paket makanan saja, melainkan lebih dari 4 paket makanan. Hal ini dilakukan usai Ana mendapat komplain dari Chris yang rupanya tak ingin menikmati makanan itu sendiri, tapi untuk dibagi-bagikan pada teman-teman lapasnya yang lain. Ya dia suka ayam sama sayur sawi pahit gitu loh. Tapi kesini mama jangan kebanyakan makan daging-daging. Malah kemarin dia minta makan warteg. Mama nggak mampir warung warteg. Mama ntar bawain warteg katanya gitu. Ya udahlah kan nggak tega masa anaknya minta warteg ya. Ya tentu nggak mau beliin. Memang anaknya mau makan warteg. Sampai sekarang belum kesampaian. Selama di penjara iya. Kalau pasti makanan. Kalau bawa makanan pertama mungkin aku bawa makanan cuma satu box atau mama kalau bawa makanan jangan 1. Saya itu di ruangan ada sekian. Oh iya ya udah. Jadi kalau bawa makanan 4, 5 gitu. Tapi ya udah bawa makanan tuh 4, 5, minuman juga sama semua. Sebagai seorang ibu, Ana hanya bisa menghela nafas panjang membayangkan nasib putranya yang masih terus diuji entah sampai kapan. Sampai hari ini pun, ia seakan masih tak percaya Chris bisa masuk ke penjara gara-gara masalah pernikahan dan cinta. Chris, kenapa kamu jadi masuk penjara ya? Gara-gara nikah? Iya ya Maya. Kok saya malah masuk penjara? Saya kan niatnya baik, nikah bla 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 bla, bikin buku, malah saya masuk penjara. Kita ngomong mama sama anaknya paling begitu kemarin-kemarin, cuman ya mungkin baru-baru tante kaget ya. Anaknya masuk penjara, terus ya sedih juga. Pokoknya semua jadi satu deh. Orang boleh saja tak bersimpati pada putranya. Namun di mata Ana, Trisata tetaplah sosok anak yang tak pernah membuatnya bersedih terlalu lama. Justru di saat ia merasa rapuh dan tak lagi bisa menahan banjir air mata, Chris satu-satunya yang membuatnya tegar dalam menjalani setiap masalah. Makanya kemarin mungkin lihat ya di media saya sampai terharu mungkin karena Chris membacakan pledoi untuk membela dirinya, untuk nasibnya dia di dalam gitu ya nggak. Dan semuanya itu fakta. Karena kan yang tahu mamanya juga gitu, itu aja sih. Bilang mama kalau sama media itu jangan suka nangis ya, kayak gitu. Kadang media juga nanyanya gitu sih, jadi mamanya sedih. Supportnya mama jangan suka sedih. Nggak apa-apa mah, mungkin ini lagi diuji saya ya sampai saya masuk di sini, tapi kan kesalahan saya tahu lah semua katanya gitu. Itu kan bukan kesalahan si Chris sebenarnya, tapi malah Chris yang masuk. Bisa saja Ana menyalahkan orang lain atas nasib anaknya. Namun nyatanya itu tidak dilakukannya. Semuanya sudah terjadi dan tugasnya kini adalah mendampingi Chris Hatta menjalani cobaan ini. Kalau nyalain, malah pertama gini, nyalain Chris. Bukan nyalain Hilda, bukan. Saya nyalain Chris. Makanya ya, jangan nikah itu harus begini. Kamu kalau dikasih tahu sama mamanya gini, diomongin A sampai Z nggak ngerti. Iya ya mah, tapi ini semua udah terjadi. Jadi nggak bisa diulang kembali ya udah. Sampai anaknya sekarang jadi terdakwa, keluar masuk LP, sampai orang LP pun udah namanya tiap hari ya, sampai udah kenal semuanya. Ya mamanya ikut membarut, pokoknya tante yakin anakku bebas. Pengen orang tua pasti gitu ya. Karena kan jelas anak saya bukan narkoba, bukan teroris, juga maksud bukan kriminal yang lihat sendirilah masyarakat. Di sidang Kamis kemarin, Chris Hatta tampak pasrah. Ia merasa semua fakta sudah ia beberkan dalam nota pembelaan. Tak ada lagi fakta yang perlu ia keluarkan, dan kini ia tinggal menunggu sambil berdoa, berharap semua pikiran jeleknya sirna. Nota pembelaan kita udah maksimal, dari lawyer juga udah maksimal, dari saya juga udah maksimal, dari setiap kejadian yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya lihat itu benar-benar saya tuangkan dalam nota pembelaan. Sebagai penutup, saya berkata kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati juga, tuntutan pasal 266 ayat 2 ini hanya untuk menutupi aib perselingkuhan istri saja. Saya seorang suami yang dijolimi oleh istri saya sendiri supaya aib perselingkuhan ini tidak terbongkar. Dari situ saya sudah sampaikan juga, ya paling senjata terakhirnya adalah doa.